Podcast Agi, saatmu beraksi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Ini sesi perdanaku sendirian sebenarnya nih, Rik. Apa aku yang nge-MC-in, Pak? Kayaknya perlu begitu ya. Riko yang biasa MC kan nge-MC sendiri. Iya. Ntar aku jadi jawab soal. Ya, kapan pernah aku nge-MC-in? Aku suruh sambutan aja, mending tak bubarin acaranya. Ya, oke. Tapi ini kebagian tugas nih, nggak apa nih. Sekarang Riko kan posisi ada di divisi kemitraan Amanah Astra ya, Riki ya. Oke, tapi sebelumnya kenalan dulu nih, mungkin ada beberapa teman-teman kan yang agar lebih kenal sama. Banyak sih yang belum kenal pasti, Pak. Udah beredar kemana-mana kok gitu. Nama Riko Wiranata gitu. Itu cuma 2 kata gitu. Alhamdulillah 2, Pak. Jadi ya minimal udah memenuhi syarat bikin paspor buat umroh lah. Iya. Bukannya 3 ya umroh itu? Umroh 2. Umroh 2. Oh, ya. Sudah belum berkeluarga? Alhamdulillah secara fakta sudah, tapi kalau main ya main aja. Maaf ya Pak, ini nggak bisa lurus nih kalau begini. Dua anak ya? Anak 2 Pak, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah, ya. Dulu, ini sebelum masuk ke kerjaan Riko, dulu sekolah itu jurusannya apa ya, Rik? Dulu aku itu MI Pak, manajemen informatika gitu. Di Lampung. Iya. Manajemen informatika gitu. Ya cita-citanya yang IT gitu ya kali ya? Iya kali ya Pak. Ya pokoknya dunia kayak gitu. Kalau dulu di Lampung itu apa ya Pak? Jadi ke sana nih. Ya kalau ke IT, tapi dari dulu tuh udah suka ngedesain emang sih Pak. Jadi masa depannya kayaknya ya ngedesain lah paling lah, nggak ke IT kode-kode gitu, enggak sih. Oh, berarti kebayangnya komputer itu dulu karena tertariknya karena desain gitu kali ya? Iya, dari SMA tahu suka gitu kan, terus ya udahlah MI aja lah. Oh gitu. Ya. Kalau sekarang banyak desain itu lahir dari Riko, desainnya di Amanah Astra, Masjid Astra, itu berarti sebenarnya ya nggak melenceng amat ya berarti ya. Iya, mungkin ya. Alhamdulillah gitu kalau nggak melenceng, banyak kan melencengnya ini. Sebabnya kalau ditanya cita-cita zaman dulu ini. Oke deh, ini masuk di kerjaan yang divisi kemitraan Amanah Astra. Mungkin boleh diceritain apa sih divisi kemitraan itu? Kalau ditanya kemitraan ini jadi agak serius nih. Serius lah kita, enak aja. Iya, siap. Jadi biasanya aku ngawalin kalau pembicaraan kemitraan itu aku bahas gedeannya dulu gitu Pak, bahwa orang di grup Astra gitu kan, pasti pada tahu Yayasan Amalia Astra gitu. Nah, dari Yayasan Amalia Astra itu turunnya ada 3 divisi yang udah orang familiar pasti Masjid Asra, udah tahu kajiannya, tahsinnya apa segala macam. Yang kedua ada layanan amal atau dulu akrab orang tahu itu lazis. Nah, yang ketiga ini ada namanya kemitraan gitu ya. Memang masih rada asing di telinga teman-teman DKM gitu ya utamanya ya. Tapi mungkin kalau sama aku beberapa udah ya cukup familiar gitu ya, cukup sering kita ketemu di forum-forum DKM itu. Tapi saat aku ngomong masalah kemitraan, orang jadi kayak kemitraan apalagi gitu. Kemitraan Amanah Astra itu apa? Nah, kemitraan Amanah Astra itu, aku lanjut ya Pak. Kemitraan Amanah Astra itu kalau aku ngelihat itu adalah tingkat lanjut dari dalam pengelolaan di DKM-nya itu sendiri, dari masjidnya itu sendiri gitu kan. Kenapa bisa disebut tingkat lanjut ya? Karena gini, DKM itu kan basicnya itu kan kegiatan kerohaniannya dulu gitu yang dibereskan ya, sholatnya, ya kajiannya, tahsin dan seterusnya gitu. Saat itu beres, itu berjalan rapih, baru ngerambah ke ya udah deh kita terima zakat infak juga deh gitu kan, donasi gitu kan. Nah, saat itu udah berjalan juga, maka aspek muamalahnya atau aspek perekonomiannya yang dikembangkan gitu. Sehingga makanya tadi di awal aku sebut bahwa
kemitraan ini tingkat advance, tingkat lanjutan lagi dari sebuah pengelolaan DKM, arahnya sih ke sana gitu Pak. Iya. Gitu. Nangkep. Jadi kalau kadang-kadang juga dibalik dari hal-hal yang bersifat duniawi, terus kemudian kita geser sampai nanti ujungnya yang sangat spiritual gitu ya, Rik ya. Itu. Nah, sementara ini kalau disebut Amaliyah Asra, Yayasan Amaliyah Asra atau pengurus masjid, sama masjid ya biasa orang dia memang ngurus masjid gitu. Betul. Tapi mulai dari masjid hingga kemana-mana seluruh bidang itu bisa terjangkau. Ini ujung luarnya nanti ada di kemitraan gitu ya, Rik ya. Dan lebih halus mungkin ya pendekatan ke ya tadi ke semua ke semua elemen atau semua aspek gitu kayaknya lebih lebih halus kali ya. Nah, tapi mungkin kalau realnya itu saat ini ada apa saja sih di divisi kemitraan ini, Rik? Sebelum ada apa aja, aku akan tarik lagi ke ininya, Pak, ke dasar kenapa ada apanya itu gitu ya. Oke. Itu lebih bagus lagi itu. Aspek yang diangkat itu adalah aspek sosialnya, aspek manfaatnya, karena memang visinya dari Yayasan Amaliyah Asra itu sendiri kan jadi rahmatan lil alamin itu ya, yang bermanfaat bagi semua. Nah, aspek manfaat yang bisa kita kasih ke masyarakat setelah ngajinya udah, kedermawanannya udah, kita mengembangkan kesejahteraannya mereka juga. Tadi yang pertama ada teknisi AC kita pegang, yang kedua ada umroh, dan yang ketiga itu ada layanan akikah. Nah, visi besarnya itu dalam layanan akikah itu memang circle-nya ke karyawanan sih Pak. Memang prioritas layanan itu ke karyawan dulu, baru ke masyarakat. Kayak yang teknisi AC tadi. Teknisi AC ini kan sebenarnya sebelum adanya kemitraan itu mereka udah ada gitu kan. Udah ada. Yang mana mereka dibentuk itu dari dana zakat infaknya karyawan grup Astra juga gitu, dari donasi mereka terkumpul, dilatih, punya keterampilan. Nah, karena tujuannya adalah merubah mustahik menjadi muzaki, atau bahasa umumnya itu merubah orang yang tadinya menerima zakat infak gitu ya, yang di lapangan senap itu menjadi yang pemberi infak ataupun pemberi zakat gitu kan. Nah, makanya program ini dibentuk, pelatihan AC, dikasih keterampilan, didampingin, setelah punya jam terbang dan segala macam, kita tawarkan kembali teman-teman teknisi AC ini ke perusahaan grup Astra juga gitu, sehingga yang awalnya tadi dari donasi karyawan grup Astra dilatih, setelah jadi kita tawarkan lagi untuk bisa memaintenance perusahaan-perusahaan di grup Astra. Gitu Pak. Ya. Berarti layanannya itu ada 3 itu yang saat ini dikerjakan ya, Rik ya. Ya, mungkin kalau agak aku balikin lagi ke tadi yang masjid urusannya itu memang ibadah, terus kemudian layanan amal itu ya ibadah tapi sudah bersifat material gitu ya, Rik ya. Terus kemudian kemitraan ini lebih jauh lagi bersentuhan dengan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, terus pemberdayaan usaha kecil kayak gitu, itu ada di situ ya. Termasuk sih sebenarnya tadi dengan contoh servis AC, teknisi AC itu sih sudah sebenarnya jelas banget, dan kalau menurutku sih memang tetap masuk ya, malah lebih baik lagi karena di servis AC itu bukan hanya bermitra dengan yang sudah jadi saja. Mungkin kalau umroh sama akikah bermitranya dengan yang sudah jadi, tetapi kalau di servis AC itu bermitranya malah dengan kita melihat potensi dari calon-calon teknisi AC itu, yang kita lihat bahwa dia itu sebenarnya potensi, dia itu sebenarnya generasi muda, dia itu sebenarnya generasi bekerja, terus kemudian dibekali dengan keterampilan kerja, dan ternyata bisa balik bermitra juga dengan amanah Astra, ataupun malah setengahnya cenderung banyak yang mandiri juga bagus. Bahkan secara komunitas mereka juga berkembang tetap di dalam satu komunitas besar yang dinaungi, yang dibina oleh amanah Astra. Jadi gitu. Dan itu sih sebenarnya juga masuk ke kemitraan tadi gitu.
Iya. Oke. Nah, kebayang ya Iya, Pak. untuk bahwa memberi manfaat ke mana saja itu kebayang ya, Rick ya. Hmm. Manfaatnya bisa ke mitranya, atau manfaatnya juga dari sisi layanan ke karyawannya gitu ya, Rick ya. Aku mau sedikit nambahin ini nih Pak. Jadi di kemitraan itu juga selain memberi manfaat ya kita itu coba untuk menselaraskan dengan program yang di Astranya itu sendiri yang tentang sustainability. Apa itu? Misalnya gitu, gimana? Maksud yang menselaraskan dengan program yang di Astra? Iya, kan Astra itu kan lagi menggencarkan juga untuk program sustainability itu ya. Nah, ada 4 pilar, salah satu pilarnya itu dalam kewirausahaan yang mana kemitraan itu ya masuk di situ gitu. Sehingga salah satu pilarnya itu kan pilar kemanfaatan. Salah satu tujuannya adalah tujuan kemanfaatan. Ada aspek kesejahteraan yang terlibat juga atau yang menerima manfaat, ada aspek penyerapan tenaga kerjanya juga gitu ya. Memang secara masyarakat ya, Rick ya. Betul. Memang kalau ngelihatnya secara angka berapa orangnya ya kita relatif lah ya, tapi melihat perkembangan orang itu gitu ya yang menerima manfaat tadi yang tadi bahasa kita sebut mustahik tadi bisa menjadi seseorang punya penghasilan sendiri, punya kesejahteraan sendiri, itu kan manfaat yang apa ya, gimana kita menceritakan perkembangan seseorang atau men-share manfaat yang sudah dirasakan oleh orang itu ke ya gitu sentuhan emosinya itu loh Pak. Nah mungkin gini Rick ya, bisa kita pisahkan manfaat ini, bisa kuantitatif, bisa secara jumlahnya, bisa secara deskriptif agar bayangin, bisa ngerasain seberapa besar manfaatnya gitu. Nah, mungkin secara hitungan jumlahnya dulu deh, Rick, untuk bayangin ini. Dulu berapa, akhirnya sekarang ini berapa. Kalau tadi dari 3 layanannya kan ada servis AC, umroh, sama akikah. Mungkin dari situ kalau ngomong secara angka itu perkembangannya gimana, Rick? Apa aja yang bisa dihitung gitu, Rick, misalnya? Bisa diangkakan. Yang pertama kalau di teknisi AC itu, yang kan jumlah alumni pelatihan itu udah banyak lah pasti ya Pak, udah ratusan gitu. Nah untuk di tahun ini aja itu, ada 56 teknisi itu yang terlibat dalam proyek di kita. Yang tadi kan saya sempat cerita bahwa kita menawarkan jasa teman-teman ini ke perusahaan grup Astra. Di tahun 2022 kita ada 6 perusahaan dari grup Astra ini yang kita pegang maintenance AC-nya Pak, gitu kan. Nah dari 6 perusahaan itu ada sekitar 56 teknisi yang terlibat untuk bantuin kita. Yang mana yaitu mereka dapat jam terbang baru, dapat pengalaman baru, standar baru, bagaimana melayani perusahaan, secara aspek kesejahteraan juga ada. Kalau sebut angka kesejahteraan, mungkin yang bisa disebut adalah angka persentase 25% rata-rata peningkatan penghasilan mereka, walaupun itu angka yang variatif di semua teknisi. Nah, yang menarik ini Pak, mudah-mudahan ini juga menarik buat semua ya. Jadi dari ketiga lini usaha yang berjalan dalam kemitraan kemarin itu, per November kemarin itu terkumpul infak, karena memang ya kita kemitraan itu berbisnis yang hasilnya tadi untuk infak gitu ya. Jadi bukan bisnis yang untung-untungan banget, tapi memang untuk infak. Terkumpul 66 juta yang masuk juga ke Amanah Astra. Nah, 66 juta itu gambarannya adalah kita bisa menyekolahkan atau membantu pendidikan anak-anak sekitar, aku rada lupa angkanya. Sebentar, 66 juta tadi hitungannya gimana, Rik? Nggak, maksudnya itu penghasilan atau itu sudah untungnya, Rik? Sudah untungnya, Pak. Untung, udah infak lah. Karena kalau keuntungan kan ya ke teman-teman teknis bukan tadi omset ada. Ya berarti, bukan, Rik, kalau omset lebih gede lagi dari itu, Pak. Bukan revenue, Pak. bukan penerimaan ya. Iya. Aku lanjut Pak, 66 juta itu gambaran manfaatnya adalah kita bisa membantu biaya pendidikan 137 anak tingkat SD selama 1 semester, 6 bulan. Gitu, jadi 137 anak. Hasil keuntungan yang diperoleh ini itu memang peruntukannya dijadikan peruntukan infak ya, Rik ya?
Betul, untuk infak dan untuk program di Amanah Astra lagi ya, kayak tadi pendidikan itu tadi. Ya, pendidikannya sudah spesifik, hanya lari ke pendidikan begitu, Rik? Iya, ke pendidikan Oh, dulu gitu. ya, 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 ya. Jadi menarik sih, karena memang fokus satu keuntungan akan balik ke infak gitu ya, Rik Iya. ya. Dan infak itu dikonversi tadi secara rupiah 66 juta. Ini per tahun ya? Per November tahun ini, Pak. Jadi Oke, belum full sampai Desember, baru Januari November 2022. Oke, Januari November 22, terus kemudian 66 juta ini juga dikonversi menjadi beasiswa Iya, sejumlah 137 anak. betul. Oh, menarik sih, menarik sih. Ya, ya, Betul. ya, ya, ya. Itu kalau secara angka ya, Iya. ada sejumlah teknisi binaan gitu. Terus kemudian juga kalau dirunut total dari awal, mungkin teknisi binaan saat ini ada berapaan jadi ya? Waduh, kalau secara angka yang tercatat itu mungkin 600-700 sekitar itu sih, Pak. Karena kan memang Oke. pelatihannya udah lama Ya, dan cukup rutin gitu. Ya, artinya kalau 500 dia lebih ya gitu kan, 500, bahkan kalau angka tersebut 600 700 tadi. Ya. Yaitu secara angka untuk teknisi binaan, dan teknisi binaan ini rata-rata sih memang berapa persen sih kalau dari tingkat kesuksesan mereka mereka ikut workshop terus kemudian nanti jadi teknisi yang profesional, jadi teknisi dan sehari-hari hidup dengan bekerja sebagai teknisi AC ini? Kan berpelatihan itu ada sekitar 25 sampai 30 orang ya, Pak. Yang bertahan itu harusnya sih masih di atas 70% masih lanjut menjadi sebagai teknisi sih. Tinggi banget loh, Dik. Tinggi banget. Ya. Oke. Itu tadi secara angka-angka dan memang cukup menarik sih. Ya. Nah, sekarang boleh diceritain, Dik. Tadi kan tentang meningkatkan kesejahteraan. Kita sudah bahas secara hitungan manfaat peningkatan kesejahteraan itu secara angka. Nah, kalau secara kualitatif, Rik, secara deskriptif gitu, Rik, apa saja sih yang pernah diceritakan dari sisi kemitraan ini, Rik? Oke, ini mudah-mudahan juga ceritanya runut nih, karena yang di kepala aku ada banyak, cuman yang mau dikeluarin yang bagaimana gitu. Nah, ini malah sulitnya di situ ya, berarti memang banyak banget. Kalau tadi dihitung jumlah aja puluhan, ratusan, di atas 500, 600, 700 ya memang jadi sulit banget, tapi boleh dicarikan satu, dua. Oke. Aku akan berangkat ceritanya dari ini nih, Pak. Teknisi kita itu kan berangkat dari latar belakang yang sangat-sangat berbeda gitu. Ya latar belakang, ya tingkat pendidikan, ya daerah, wilayahnya macam-macam banget gitu. Nah, cuman hal itu yang menjadikan komunitas Master AC sebutan komunitas kita di teknisi AC itu yang menjadi unik gitu. Banyak teknisi-teknisi yang menjadi sangat loyal dengan kita. Loyal itu misal kita ada kumpul-kumpul atau ada kopdar gitu ya yang nginep di mana gitu. Itu yang dari jauh-jauh itu dibela-belain datang gitu, Jauh Pak. itu dari mana misalnya, Rik? Terus kopdarnya di mana ya, Rik? Misal ya, yang terakhir kemarin itu kita camping kopdar di daerah Bogor itu yang dari Slawi, yang dari Semarang, yang motoran dari Banten ke sini, motoran hujan-hujanan nyampe tempat camping malam gitu demi untuk ngumpul gitu. Ya, sama teman-temannya gitu ya. Iya, sama teman-temannya gitu. Ya. Yang mahal sama Master AC ini kan rasa guyupnya, rasa apa ya? Saling sharing pengalaman ilmu gitu loh, Pak. Sehingga untuk teknis-teknis yang baru dilatih itu juga nggak merasa sendiri dan dilepaskan saat saat menemui kendala misalnya dalam pelayanannya mereka sendiri. Ya. Dari sisi itunya aja sudah menarik sih sebenarnya. Padahal kita belum cerita tentang seberapa sih manfaat peningkatan kesejahteraan yang diperoleh oleh teman-teman itu ya. Waduh, ini bisa panjang banget nih kalau nguliknya sampai ke situ. Tapi coba kalau untuk yang di bayangannya untuk yang peningkatan kesejahteraan ini, Rik.
aku mau kasih contoh dulu ya Pak. Ini Hmm. mudah-mudahan ini bisa menjawab semuanya. Kemarin yang kita kopdar Oke. itu hampir teman-teman yang datang itu udah bawa mobilnya sendiri-sendiri itu, teknisi Ah, AC. Alhamdulillah. Gitu. Jadi ya seberapa sejahteranya mereka ya faktanya Ah, mayoritas yang datang kemarin ya udah bawa mobilnya sendiri gitu. oh, Gitu. Ya alhamdulillah. ya. Aduh, Ke gambar. gitu sih Pak. Ya. Ini secara deskriptif itu udah kebayang lah itu. Mungkin tidak semua, tapi itu kalau separuh saja itu sudah terhitung kayak sebagian besar gitu bahwa mereka udah meningkat gitu. Oke, Rick. Kalau Ya. itu peningkatan manfaat mereka secara material, Rick. Mm-mm. Kalau secara non material itu mereka itu bayangan Riko itu profil-profil teman-teman teknisi AC itu jadi bagaimana, terus kemudian figurnya seperti apa sih, Rik? Ya. Gitu. Ha, Aku mau jawab dengan ha, contoh kegiatan yang rutin mereka lakukan sih Pak. misalnya gimana? Contoh gini. Mm, Jadi dengan adanya komunitas Master AC ini, karena ya. mereka juga berasal dulu pas interviewnya juga ada aspek agama yang kita masukkan gitu ya, sehingga Mm, mm, ya yang tersaring juga orang-orang yang memang sefrekuensi dengan itu gitu. mm, Nah, setelah mereka pelatihan itu, mereka itu ha, punya aktivitas rutin yang namanya baksos cuci AC di masjid gratis mm. gitu, dan itu masih rutin dilakukan gitu Pak, Eh, sehingga itu ya bukan baksosnya yang dikoordinir langsung oleh Amanah Astra ya itu, Rik? awalnya iya, tapi kan Iya, dulu iya. itu kita punya program yang berjalannya sebelum Sebelum bulan Ramadan. puasa, Iya, betul sebelum betul. Ramadan. Nah selepas itu mereka ngerasain manfaatnya, merasakan Hmm, apa ya kepuasannya sendiri gitu untuk hmm. bisa nyuci AC di masjid dan gratis itu kan, yaitu ya mereka sama lah Pak, pemburu pahala juga gitu dengan Oh, nyuci, dan itu rutin sampai sekarang gitu Pak. Ada ya. beberapa kelompok yang memang ayo kita baksos yuk per bulan. Kayak gitu-gitu Pak. Oh, iya. Ya kalau kalau dikembalikan lagi ke bagaimana upaya kita di AGI Masjid Asra, Amanah Asra untuk membangun semangat kesukarelawanan Iya, jadi relate juga ya. Itu iya. bagaimana mereka sudah bisa mandiri untuk baksos sendiri gitu ya, Rik ya. Mm-mm. Oke. Ya. Kebayang sih. Tadi dari sisi jumlah udah, terus kemudian itu materialnya seberapa gitu, bahwa sebagian besar dari mereka itu berangkat kopdar kemarin udah pada bawa mobil sendiri gitu. Iya. Terus kemudian yang ini bagaimana apa ya aspek sosial mereka itu juga berkembang seperti itu di komunitas tersebut. Oke, oke. Ya, kebayang untuk divisi kemitraan yang dikoordinasikan oleh Riko sih. Aku nambah sedikit ya Pak. Nah, Tadi kan gimana? aku mencari-cari Hmm. aspek dari ya umroh misal dalam hal ini. Tadi kan awal memang kacamata yang ku ambil ya Hmm. ini memang masih rada transaksional aja gitu. Misal Hmm. harga nggak Hmm. cocok, fasilitas nggak cocok, orang masih mudah pergi gitu. Cuman Hmm. faktanya Hmm. dari infak yang masuk itu tadi, penyumbang terbesarnya itu masih di aktivitas layanan umroh itu tadi tuh Pak. Artinya dalam hal Oh. kemanfaatan untuk apa program beasiswa tadi, Hmm. ya terbesarnya memang masih di umroh Oke, gitu. Itu oke, sih oke. yang benang merahnya di umroh. Ya. Menarik. Fakta menarik. Ada hubungannya dengan angka, tapi angka ini karena nanti agregatnya didapatkan sejumlah uang yang akan dijadikan infak, dan infak ini dikonversi ke beasiswa, tadi totalnya 137 beasiswa untuk di tahun ini ya, jadi umroh jadi prioritas juga ya, Rik ya. Nah, Ya. kalau nambah lagi nih Pak. Hmm. Nah, kalau di akikah itu sendiri, Hmm. sebenarnya yang merasakan manfaatnya pasti dalam dua pihak. Kalau di dalam hal ini di layanan akikah ini kemitraan itu posisinya berada di tengah, atau kalau istilah Butira itu kita perantara kebaikan tuh. Iya. Gitu. Jadi dari
si karyawan yang punya kebutuhan akikah, ingin akikah gitu kan. Nah, sama kita menyambungkan dari mitra-mitra tadi. Jadi yang terbantu dengan, misal ada order akikah masuk ke kita tuh Pak, yang terbantu itu kita punya tiga mitra akikah yang terkoneksi dengan kita, yang mana tiga itu ada di Bogor, ada di Bekasi, ada juga di Tangerang. Itu ada orang-orang dapurnya, ibu-ibu yang bantu masaknya itu ada 35 orang dari tiga tempat tadi tuh Pak. Selain dari ibu-ibu yang ngebantuin masak, tapi ada juga yang bisa merasakan manfaatnya itu adalah peternak-peternak yang dombanya kita ambil, kita pakai untuk akikah itu tadi gitu. Sehingga ya alurnya akan menjadi seperti itu sih kalau aspek manfaatnya di akikah itu sih Pak. Rantai pasokannya itu memang sampai ke bawah-bawah dan memang real ke ibu-ibu yang ikut bantu masak ataupun sampai petani peternak gitu ya Rik ya. Oke, Rik. Nah, kalau masalah layanannya sendiri, ketika kita menjual, tentunya ke sebagian besar mungkin objeknya ke karyawan Muslim Astra gitu ya, Rik. Ya. Ada nggak yang memang memilih layanan kita itu benar-benar karena memilih layanan kita itu ada nggak yang atau profil yang mau beli layanannya dari kemitraan Amanah Astra itu yang kayak apa sih itu gimana sih? Aku ngawalin dulu dengan teknisi AC ya, teknisi AC kembali gitu. Jadi kan customer kita itu ada yang perusahaan, ada juga yang retail personal gitu ya Pak. Ada salah satu customer kita retail tinggal di Depok, namanya Bu siapa gitu ya. Dia itu ngasih komen ke kita itu gini Pak. Gimana? Pak, saya itu biasanya kalau saya undang teknisi yang lain itu biasanya dikit-dikit saya itu disaranin isi freon lah, servis ini itu gitu kan. Nah, cuman dengan teknisi dari Amanah Astra, ini aku sebut nama teknisinya kira-kira nggak apa-apa ya. Ada namanya Pak Tommy, teknisi kita dari Depok sana gitu kan. Kata si ibu ini itu attitude-nya santun banget gitu, sopan gitu, sehingga ya udah saya udah percayain aja, udah repeat order aja ke Pak Tommy itu gitu. Gitu. Padahal Pak Tommy ini kalau di kalangan teknisi kita sebutnya Ustadz Tommy. Gitu. Makanya orangnya juga ya memang ya sopan, ya santun, enggak. Ya itulah gitu yang bisa dibagi. Iya. Ini untuk teman-teman yang dengerin yang area Depok itu tolong dicari ya Pak Tommy. Mungkin... Ini langganannya Ustadz Saiful atau Bang Pitung juga kok. Oh, Bang Pitung langganannya ke sini ya. Oke. Kalau gitu sih kemungkinan sudah nggak kebagian jadwalnya Ustadz Tommy ini kayak gitu. Yes. Oke. Terus ada lagi untuk yang di umroh sama akikah ada lagi. Di umroh sih ada ya yang aku masih keingetan sampai sekarang dan aku nggak tahu ini relate sama pertanyaan Tanan atau enggak. Yang gitu. loyal pakai gitu. Atau testimoni mereka itu. Ada. Mana? Siapa? Aduh, masa disebut orangnya. Gini. Nggak usah nyebut orangnya. Nggak usah nyebut perusahaannya deh. Ya, aku bisa menyampaikan itu. Yang pertama gini. Gimana? Ada kita sebut Bapak A lah. Bapak A ini sebelum pandemi kemarin itu umroh sendirian. Dia sendiri gitu kan. Selang 2 tahun beliau ini menjelang pensiun di tahun 2022 ini. Nah, uang pensiunnya itu udah dialokasiin untuk umroh dia dan anak-anaknya lah gitu kan. Yang menjadi menarik adalah atasannya si Bapak A ini sebenarnya gitu ya. Itu punya travel umroh juga, Pak. Udah ayo sama punya saya aja gitu kan. Aku tahu yang ini. Enggak gitu kan si Bapak ini. Udah enggak. Saya pokoknya ke Amanah Astra gitu. Pak nyebut huruf depannya T nih. Pokoknya nggak mau, pokoknya udah saya ke Amanah Astra. Jadi berangkatnya masih insya Allah di bulan Maret, mudah-mudahan Allah mudahkan dan ada panjang umur Bapak ini dan keluarga bisa berangkat. Itu ngelobinya udah dari bulan Oktober atau mungkin September kemarin kali Pak udah ngontek ke aku untuk
waduh detail lah pokoknya. Ya, Gitu, ya. sehingga ya mudah-mudahan itu bisa menjadi testimoni sebegitu loyalnya lah gitu, sehingga orang bisa repeat order untuk umroh, karena kan umroh itu kan selain keinginan juga kemampuan finansial juga yang harus Betul, betul, dipersiapkan gitu Pak. Itu betul, sih Pak. betul, betul. Sampai segitunya ya, karena kalau Ya, kalau hanya dari sisi umrohnya sendiri, layanan travel yang layani umroh sebenarnya pilihan akan sangat banyak begitu. banyak. Tetapi kenapa memilih Amanah Astra itu bahkan sudah tadi cerita kan sudah mau pensiun itu, atau Iya, bahkan sudah pensiun gitu kan, sebenarnya kan sudah, kalau sudah pensiun udah nggak di grup Astra Grup lagi Astra. dan sudah nggak ada ikatan lagi, tapi Iya, sedemikian kuat ikatannya betul. ke Amanah Astra sehingga umroh pun tetap kekeh harus lewat Amanah Astra ya. Iya, Oh ya, 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 ya. Oke, rasanya memang istimewa sih itu. Ya, ya, ya. Oke. Rasanya cukup mewakili sih, Rik, iya. untuk cerita ini, bagaimana layanan ini bisa dibeli gitu ya, Rik ya, Insya Allah. oleh karyawan Muslim Astra, dan sudah ada contohnya. Oke, mungkin ya itu semua yang telah dilakukan kemarin-kemarin hingga saat ini, Rik. Dan dari tadi lebih banyak cerita senangnya, cerita bahagianya Iya, gitu. Nah, cuma kalau boleh, iya. kalau sebelum kita lompat lebih jauh atau lanjut ke sesuatu yang baru atau berubah, itu kan mungkin awalnya dari masalah gitu, Rik. Iya. Mungkin kalau bicara masalah atau kendala dari pengelolaan kemitraan Amanah Astra saat ini, itu menurut Riko itu di apanya ya, Rik ya, di bagian apanya ya, Rik? Iya. Ada dua hal ini, mudah-mudahan aku nggak lupa dan tetap urut nih ceritanya. Yang pertama Oke. itu yang tadi sempat ku bilang Pak, bahwa kemitraan itu adalah brand yang masih cukup asing di telinga DKM gitu ya, untuk brand kemitraannya. Tapi pada saat kita yang menyampaikan, ya orang jadi udah kenal tapi belum tahu gitu loh Pak. Beda dengan Masjid Asra ataupun dari layanan amal atau dulu Lazis yang maksudnya orang kenal tapi belum tahu, itu kenal apa, belum tahu apa ya, Rik? kenal dengan orang-orang yang mengelolanya, tapi belum tahu sebenarnya aktivitas kemitraan itu seperti apa gitu. Bahkan brandnya, namanya aja belum familiar di telinga mereka gitu loh. Beda dengan Masjid Asra atau layanan amal yang dulu Lazis, itu yang kita ya merem aja, untuk saat ini orang udah kenal gitu. Nah, tahapannya atau fasenya kemitraan itu masih dalam penguatan branding kali ya Pak, penguatan apa ya tebar itulah. Kalau di kalau ini kita bahas tentang masalah, tentang kendala, berarti masih banyak yang belum kenal gitu ya dengan kemitraan Amanah Astra ini. Oke, itu yang pertama. Ada lagi yang mau disampaikan untuk kurang dikenalnya tentang kemitraan Amanah Astra ini, Rik? Yang kedua, faktornya lebih ke, ya mungkin ini aktivitas internal, lebih yang nggak internal banget gitu ya. Penguatan branding itu, atau ya awalnya kita mengenalkan brandingnya, lalu mengenalkan programnya, lalu yang ketiga orang mau ikut dengan kita, kan tahapannya begitu. Untuk kan arahnya ini kan prioritas segmennya ke karyawanan gitu ya Pak, ke internal grup Astra juga gitu ya. Untuk yang segmennya, mohon maaf, misal menengah ke bawah atau yang jumlahnya banyak, itu kita bisa nembusnya gitu. Kita bisa memberikan pengenalan itu ke mereka, itu bisa gitu. Tapi untuk yang menengah ke atas, yang katakanlah manajer-manajer Muslim atau yang lebih atas lagi di situ, nah kita agak masih mencari gitu formula yang cukup elegan untuk bisa menyampaikan kemitraan ini ke mereka itu seperti apa gitu. Contoh gini, kalau untuk berdonasi dengan kita lewat layanan amal, lewat Lazis, itu ya katakanlah udah merem lah Pak gitu. Level menengah ke atas itu udah oke, udah percaya lah. Tapi untuk merasakan atau jasa produknya dari kemitraan itu rasanya ini gimana ya gitu loh. Nah itu tuh yang masih kita terus gali formulanya untuk bisa
oke bahwa produk kita atau jasa kita itu tuh layak bahkan untuk segmen kekaryawanan yang menengah ke atas gitu, yang manajer, direksi dan seterusnya. Itu sih dua hal itu Pak yang menjadi PR kayaknya sih. Oke, yang masih jadi masalah ya. Dan rasanya untuk ke depan bakal banyak ngulik di sini ya, mungkin di setahun ke depan gitu ya. Iya. Oke. Rasanya cukup terlihat untuk highlight yang disampaikan oleh Riko untuk kendala atau masalah yang ada di kemitraan ini. Ya mudah-mudahan yang dengerin di podcast ini jadi tahu kemitraan isinya ini sama Mas Riko. Oke. Orangnya orang lama, produknya aja yang ini harus kita tebalkan lagi. Ya. Oke. Nah, kalau sudah begitu ya, rasanya jurus apa segala macam kalau memang masalahnya sudah kebayang. Ada dua hal tadi ya, prioritas mau diapain ke depannya. Nah, ini urusannya Mas Riko ya, apalagi nanti mau planning cycle apa segala macam, kayaknya akan banyak ngulik di situ ya. Oke. Nah, cuma sebelum ditutup nih, mungkin ada dua pertanyaan ini nih, dua pertanyaan akhir gitu. Apa ya yang mungkin ini kalau kaitannya di podcast Agi itu rasanya tentang sinergi kolaborasi antara Masjid Astra, layanan amal Amanah Astra, terus ataupun Agi itu sendiri gitu. Apa sih yang bisa dikolaborasikan kalau di sini Riko sebagai divisi kemitraan Amanah Astra gitu, apa yang bisa dikolaborasikan dengan unsur-unsur yang lain yang ada di bawahnya Yayasan Amalia Astra gitu. Mudah-mudahan aku nangkepnya benar nih Pak, sehingga jumlahnya juga benar nih. Ya, yang pertama aku melihatnya bahwa yang tadi disebutkan itu adalah satu kesatuan gitu, yang artinya di mana ada peluang kita bisa untuk mengenalkan brand kemitraan itu sendiri, minimal orang tahu ada kemitraan, divisi kemitraan itu menurut kami itu udah oke, awalan itu udah cukup lah. Contoh, di masjid kemarin terakhir habis ada pengajian anak-anak offline, yang anak-anak datang ke masjid, yang mana anak-anak itu nggak mungkin datang sendirian gitu, pasti ada orang tuanya juga. Nah, kolaborasi yang bisa kita lakukan ya udah kita nitip produk knowledge aja di situ gitu kan, marketing tools ke situ, sehingga orang jadi menambah lah, kenal bahwa ternyata ada kemitraan juga nih di Masjid Astra, orang karena pasti taunya di Masjid Astranya dulu kan yang kelihatan fisiknya gitu. Paling itu sih Pak yang karena masih inline dengan masalah yang menurut kami tadi, penguatan branding, sehingga ya arah aktivitasnya juga akan ke sana juga sih. Ya, rasanya begitu juga yang mungkin dilakukan di Agi mungkin ya Rik ya. Iya. Oke. Kalau gitu yang terakhir apa saja yang mungkin dilakukan yang melibatkan DKM Masjid Mushola Grup Astra gitu, bayangannya apa Rik? Kalau yang udah terjalin dulu ya Pak, yang udah terjalin itu kan kita itu di perusahaan itu punya yang namanya duta perusahaan gitu ya, duta zakat perusahaan, yang mana tugasnya atau ya dengan natural aja mereka ini atau beliau-beliau ini akan menyampaikan ke jamaahnya masing-masing itu program yang ada di Amalia Astra. Jadi nggak hanya di salah satu divisi aja, tapi semua yang ada di Amalia Astra itu akan secara natural mereka sampaikan gitu. Nah, contoh pengurus DKM di grup di masjid apa gitu. Nih kalau mau cuci AC nih bisa nih ke teknisi binaan Amanah Astra contoh. Atau kalau mau umroh di Amanah Astra bisa juga loh gitu. Nah, itu sebenarnya nggak ada pesan Pak kalau misal nanti Bapak bisa masarin ini tanda kutip nanti Bapak dapat ini, nggak ada yang kayak gitu-gitu Pak. Tapi secara alami aja mereka karena udah tahu kita, udah kenal kita gitu ya. Dan percaya dengan Amanah Astra itu, ya udah maka direkomendasikanlah ke jamaahnya mereka masing-masing. Arahnya ke situ sih. Ya. Nggak ada gitu-gitunya karena memang gitu-gitunya jadi dikumpulkan jadi infak itu tadi ya Rik ya. Iya. Dan kita nawarin ke mereka itu memang betul produknya adalah produk-produk muamalah gitu, produk transaksional. Tapi kita nggak ada yang jadi kayak enggak, maju aja wong
pencatatannya jelas, wong mereka bayar dan transfer lalu lalang infaknya itu ada auditnya juga ibaratnya gitu loh Pak. Nggak ada yang masuk ke ya gitulah. Ya. Kalau misalnya ya, ini kan kaitannya dengan keterlibatan DKM atau Majelis Mushola di Grup Astra dalam mendukung kemitraan Amanah Astra, itu ada yang bisa disebut, Rik, apa namanya, mungkin kalau di servis AC mana atau umroh mana gitu yang mungkin jadi highlight untuk kemitraan Amanah Astra gitu, Rik? Yang membantu kita di yang selama ini sudah menggunakan ataupun membantu dalam hal apapun gitu, Rik. Aku akan sebut ini yang pertama muncul di kepala aku tuh dari DKM Trek Condet. Itu bantu dari Astra Daihatsu Plan 4. Trek Condet bantunya yang di ngapain, Rik? Agar kebayang teman-teman DKM itu bisa membantu kemitraan Amanah Astra itu dengan cara apa gitu, Rik? Jadi Trek Condet itu kita sempat naruh marketing tools di situ. Terus ada karyawannya yang kontak ke call center gitu ya. Nah, terus tanya lebih lanjut. Nah, yang ujung akhir dari komunikasi itu, ya udah deh nanti saya tanya ke, ada Pak Martono namanya DKM di situ. Oh, ya udah deh nanti saya akan tanya-tanya. Nah, Pak Martono ini yang tadi kita sebut sebagai duta zakat perusahaannya kita gitu, yang bantu lah gitu, bantu komunikasi. Itu untuk layanan apa saat itu? AC. Mohon maaf, umroh Pak. Oh, yang umroh. Untuk tabungan umroh gitu. Ya. Terus tadi sempat sebut untuk ADM. Kalau untuk ADM yang apa itu ADM? Kalau Daihatsu Plan 4 rasanya, pilihan kata aku mudah-mudahan ini ya, nggak literally gitu. Rada radikal malah ngebantu kita itu wes apa aja dibantuin lah Pak pokoknya. Untuk di apa? Untuk yang apa? Layanan yang kemitraan apa, Rik? Umroh jalan. Umroh ya jalan. Teknisi AC ya jalan. Teknisi AC juga jalan. Kalau akikah ini kan memang rada unik karena segmennya kan sangat-sangat mengerucutnya itu kecil gitu loh Pak. Ibu hamil karyawan dan nggak bisa repeat order. Nah ini yang bikin marketnya akikah itu unik. Iya. Repeat order paling cepat juga nggak mungkin setahun lagi, 2 tahun lagi kan gitu kan. Iya. Gitu. Ya, mosok kita pengen pada kembar gitu ya, Rik ya. Nah itu dia makanya. Itu uniknya akikah, ngejualin yang susah repeat order. Ya. Oke, ada lagi teman-teman yang lain yang bisa disebut? Sugiti di Cibitung itu dia ngerekomendasiin, kan Sugiti itu punya ini Pak, musola-musola di sekitaran perusahaan dia yang dia support dipasangin AC lah. Nah AC-nya itu ya supply-nya dari kita, yang masangnya juga teknisi kita, maintain-nya juga dari kita. Gitu. Oh iya. Dan rasanya banyak lagi ya perusahaannya ya kalau untuk yang di perusahaan ya. Mohon maaf ini berarti kalau ada yang nggak kesebut ini. ASKI, ASKI ini lebih sadis lagi ini Pak. Jadi ya ini yang durasi mudah-mudahan masih aman ya Pak. Durasi udah jelas nggak aman ini, Rik. Ya aku nggak ada timernya, gimana? Aku sendirian. Biasanya aku yang jadi timer, mosok timernya masih sendiri aja, yang jagain aku siapa kayak gitu. Iya. Ya ASKI nih Pak. ASKI itu ASKI layanan AC. Kita itu nggak cuman memaintain ASKI yang ada di Cibinong ya, Citerep Citerep, plan 2-nya di Cikarang juga kita pegang, tapi kita juga direkomendasikan untuk perusahaan-perusahaan di daerah Bogor untuk cuci AC-nya sama kita gitu Pak. Oh, di luar grup Astra? Yang grup Astra. Oh, yang di grup Astra. Ya. Dibantu untuk ketemu dengan perusahaan lainnya gitu ya, Rik ya. Karena yang dilihat adalah bukan cuman teknisi nyuci AC-nya, tapi teknisi yang dilibatkan adalah teknisi ring satunya di mereka juga gitu. Jadi aspek pemberdayaan masyarakat juga yang dia pegang gitu loh Pak.
Ya, ini kalau balik lagi ke sustainability, kan hitungannya adalah masyarakat penerima manfaat. Betul. Sehingga satu, AC-nya tercuci, terus kemudian secara sustainability masyarakat penerima manfaatnya jadi masuk, tinggal dihitung jumlahnya. Ya. Betul, gitu. betul. Baliknya kalau mau ngomong apa segala macam, kalau sekarang jadi sustainability ya, Dik ya. Betul. Ya. Betul. Oke. Ya. Mungkin itu Rick, karena waktu juga sih sebenarnya. Tapi rasanya dari awal sampai akhir tadi harapannya lumayan runtut untuk bercerita tentang kemitraan Amanah Astra, gitu ya Rick ya. Ya. Ada lagi yang mau disampaikan? Iya. Penutup mungkin ya Pak. Jadi memang kemitraan ini kan tangganya itu masih sangat jauh kalau dibandingkan dengan divisi-divisi lain yang ada di Amalia Astra gitu. Masjid udah jauh mengawali sehingga orang udah tidak perlu dijelaskan, udah tahu. Layanan amal pun seperti itu. Nah, cuman kalau untuk kemitraan ini tangganya masih jauh dan masih terus berkembang, sehingga kalau ada saran, masukan ataupun teman-teman DKM di grup Astra ini juga inilah kita ikut berkembang sedemikian rupa, selain urusan ibadah, urusan kedermawanan, kesukarelawanan, tapi aspek kemasyarakatannya juga sedang kita bangun gitu. Betul, Pak. Betul. Dan ya mungkin itu ya Rick ya, penutup dari Riko, dan ini sebenarnya seperti membuka pintu untuk teman-teman semuanya, teman-teman DKM, teman-teman Astra semuanya, bahwa ada kemitraan Amanah Astra yang siap dengan tangan terbuka untuk membantu semuanya. Oke, rasanya sesinya ini menjadi sesi yang lumayan panjang, tapi kita rasanya cukup banyak membahas tentang kemitraan Amanah Astra. Mudah-mudahan manfaat. Dan agar berkah, mungkin kita tutup sesi kali ini dengan doa penutup majelis. Subhanallah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Agi, saatmu beraksi.